Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngaji lagi melanjutkan pembahasan sebelumnya. Tapi terlebih dahulu mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan manfaat ilmu, manfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak semuanya, kemarin kita belajar terkait dengan bagaimana cara mensucikan hadas kecil. Nah, tiba gilirannya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu hadas besar. Hadas besar itu anak-anak, kalau hadas kecil itu seperti kentut, buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan lainnya yang bukan mahram. Mahram itu siapa? Ibu kita, ya, ayah ibu kita. Terus kemudian paklik, bule itu termasuk mahram kita. Kakek nenek itu mahram, ya, saudara kandung. Selain itu maka itu masuk kategori orang lain. Ketika persentuhan kulit maka menjadi hadas kecil. Maka cara mensucikannya dengan wudu. Terus kemudian kalau hadas besar itu bagaimana? Ini bagi anak perempuan yang sudah besar ada yang namanya haid, yaitu keluar darah, ya, yang bulanan seperti itu. Nanti biasanya di atas usia 9 tahun ke atas. Ditunggu waktunya kapan kalian haid bagi yang perempuan. Untuk yang laki-laki tidak akan pernah haid. Nah, selesai dari haid maka diwajibkan untuk mandi karena itu hadas besar. Sehabis melahirkan atau nifas, setelah sekian lama biasanya sampai 2 bulan melahirkan, terus kemudian suci, maka wajib mandi. Atau kalau untuk yang laki-laki mimpi basah, ini mimpi basah, sehabis mimpi basah keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Cara mandinya, inti dari mandi itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terbasuh kena air, ya, harus terbasuh kena air. Bisa pakai gayung, bisa pakai shower, bahkan mohon maaf yang punya kolam renang langsung nyemplung ke kolam renang kemudian mentas, ya, naik dari kolam renang, maka itu bisa masuk kategori mandi besar. Intinya semuanya terbasuh, asal ada niatnya, niat ingsun mandi besar lillahi ta'ala. Insya Allah itu sudah cukup. Kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Jadi intinya itu semua anggota tubuh harus kena air. Untuk sunah-sunahnya bisa sebelah kanan dulu 3 kali basuhan. Kalau pakai pakai gayung itu dibasuh sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri dulu, itu boleh, itu sunahnya. Kalau pakai shower Pak, ya bagian sebelah kanan kenakan air dulu, kemudian bagian sebelah kiri. Apakah harus pakai sampo? Tidak harus pakai sampo. Intinya pokoknya kena. Itu sudah cukup untuk
dikatakan mandi besar. Kenapa? Karena kita sudah berniat terlebih dahulu sebelum mandi. Nah, gitu. Jadi kalau mandinya setengah badan, rambutnya masih kering, itu belum dikatakan mandi besar. Jadi harus basah semua. Itu, nah Pak Sirot pada kesempatan ini tidak bisa praktek. Pokoknya insya Allah kalian semuanya biasa mandi ya. Mandinya seperti itu. Cuma kalau biasanya mandi setengah badan, maka ini mandi seluruh tubuh dengan disertai minyak. Itulah namanya mandi besar. Bagaimana kalau misalnya kita berada di sebuah tempat yang itu tidak ada air, atau ada air tapi terbatas? Misalnya kita naik pesawat, atau mungkin kemarin teman kalian atau kakak kelas kalian atau adik kelas kalian yang kelas 5 ketika melakukan turun dari Jakarta, air ada tapi terbatas, maka boleh pakai tayamum. Cara tayamumnya, niat tayamum, ya niat dalam arti dilafadzkan boleh niat tayamum lillahi ta'ala, kemudian ambil bagian dari benda yang ada. Karena kalau naik kereta, naik pesawat nggak mungkin pakai tanah. Masa kita turun dulu ngambil, kemudian ke tanah, kemudian kita tayamum? Tidak. Jadi barang yang ada, asumsinya setiap barang yang ada itu insya Allah ada debunya. Insya Allah ada debunya, walaupun sekinclong bagaimana dia ngelap, itu insya Allah masih ada debunya. Nah, kita ambil bagian apa saja yang ada, bisa bagian depannya apa namanya, kursi dan lain sebagainya. Misalnya ini ya, kita ambil, terus kemudian kita seperti ini boleh, bisa seperti ini boleh. Asumsinya barangkali ada debu yang kasar, itu biar rontok. Ya, itu bisa digunakan ketika kita pakai tanah, gitu ya. Terus seperti ini. Setelah itu usapkan ke bagian wajah. Insya Allah sekali saja sudah cukup. Ya, insya Allah sekali saja sudah cukup. Kemudian kita pindah ke tempat yang lain, bukan di tempat yang ini. Kita pindah ke tempat yang lain. Ambil lagi, kemudian seperti ini, kemudian usapkan. Nah, ini usapkan ke bagian tangan. Untuk tangan tidak harus sampai situ, cukup di pergelangan tangan sudah. Itu sekali saja sudah cukup. Jadi cuma muka dan bagian tangan, tidak perlu kepala, telinga ataupun kaki. Jadi cuma anggota dua anggota itu, yaitu muka dan telapak tangan. Barangkali itu jika kita menemukan satu kondisi bahwa air tidak ada ataupun airnya ada tapi terbatas dan tidak mencukupi untuk semuanya mengambil air wudhu. Barangkali itu yang bisa Pak Sirot sampaikan. Maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.